Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Apa kabarnya Mila hari ini? Alhamdulillah sehat deh. Ya, tuh ini nama lengkapnya Mila Siti ya. Ya, Oke, baik. Dari mana rumahnya? dari Kawalu. Kawalu. Berapa lama ke sini? 10 menit ada. Ada 10 menit, 13 menit lah. Perjalanan ke sini gimana? Alhamdulillah lancar, tapi memang agak sedikit padat karena kan jam segini jam-jam pulang sekolah, jam-jam juga pulang kerja gitu. Alhamdulillah ya. Agak sedikit macet dikit ya, mungkin pas di lampu merah itu. Iya, Oke, tapi overall semuanya lancar ya pas kesini di jalan duanya Mama. alhamdulillah. Baik. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mila sudah ketersediaan waktunya untuk sesuai jadwal yang telah kita sepakati di hari ini dan di jam sekarang. Nah, mungkin sebelumnya saya izin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Winda Noviana. Boleh panggil apa saja yang menurut Mila nyaman ke saya. Boleh panggil teteh, ibu, atau apapun boleh. Nah, kemudian di sesi ini biar kita terasa lebih nyaman, Milanya mau dipanggil apa sama saya? Mila aja, nggak apa-apa. Oh, nama aja. Mau dipanggil Mila aja? Iya. Oke, baik. Nama panggilan kesukaan juga Mila ya? Oke. Mahasiswa BK? Iya, Angkatan 2024. 24. Baik. Sekarang semester 4 mau menuju ke semester 5 ya? Iya. Kegiatan hari ini, kesibukan di akhir-akhir ini apa? Untuk akhir-akhir ini saya tuh di rumah punya bisnis kecil-kecilan. Kan sekarang memang lagi libur gitu, pengen ada aktivitas yang memang bermanfaat gitu. Nah, saya itu memang habis beli perinan gitu. Nah, karena memang sekarang tuh bukan jam kayak anak-anak sekolah tuh pada baru masuk gitu. Nah, jadi saya kayak berpikir untuk membuka perinan gitu. Jadi ada jasa edit, jasa bikin sampul yang kayak gitu. Lalu saya juga mencoba berbisnis kerudung juga. Masya Allah, alhamdulillah ya, mahasiswa BK ternyata kreatif. Berusaha untuk berwirausaha ya. Berbagai bisnis sedang dicoba dan itu mengupgrade skill dalam dunia perbisnisan. Oke. Itu bagus, ini peluang yang sangat bagus ya, apalagi di zaman sekarang kan ya, yang penting apa ya, cara berpromosi di media sosialnya ya yang lebih ini. Baik. Nah, saya lihat kedinginan nggak? Ya, agak sedikit Atau mau kedinginan. dimatiin AC-nya? Nggak apa-apa, udah aja. Takutnya atau mau dinaikin suhunya? Boleh. Boleh, bentar atuh ya. Soalnya kasihan. Mau di suhu berapa? Jangan terlalu panas aja teh. Oke, di 20 cukup? Cukup. Oke, tadi kan 16 ya? Iya. Masih terlalu dingin. Kalau terlalu dingin atau terlalu panasan bilang saja ya. Iya. Oke. Nah, apakah Mila ini sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling? Sudah. Sudah berapa kali kalau boleh saya tahu? Sudah 3 kali dan sekarang ke-4 kali. Oke. Berarti sudah paham ya apa tujuan dari konseling itu? Sudah. Oke. Apa yang Mila tahu atau Mila pahami tentang konseling ini? Konseling itu dimana wadah untuk kayak mungkin bisa disebutnya tuh mencari atau kayak merubah posisi dimana yang memang menurut saya itu kurang baik, tapi juga di konseling juga bisa yang memang awalnya tuh biasa aja jadi lebih bagus lagi. Oke, jadi yang Mila pahami itu konseling itu adalah sebuah wadah bisa mengupgrade seseorang gitu ya, seperti itu. Mungkin izin saya menambahkannya, lebih tepatnya kan di konseling ini apabila individu memiliki masalah, dibantu untuk penyelesaian masalahnya gitu, lalu kemudian apabila memiliki sebuah tujuan maka dibantu juga untuk mencapai goals-nya gitu, agar tujuan hidupnya, agar di dalam pencapaiannya bisa lebih optimal dan bisa berdaya kembali di dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin seperti itu ya, seperti yang
ingin Mila raih juga ya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin Mila juga sudah memahami ya kalau di dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan gitu ya. Dan asas kerahasiaan ini di mana apapun data atau informasi yang Mila berikan kepada saya, maka saya harus bisa merahasiakannya, dan apabila ingin menyampaikan ke pihak lain maka harus dengan persetujuan oleh Mila sendiri. Nah, kalau boleh tahu siapa saja nih yang boleh tahu dari apa yang ingin Mila sampaikan ke saya? Oke, untuk yang boleh tahu Teteh sendiri dan juga teman-teman, kan ini untuk penelitian juga, boleh untuk dikasih tahu. Oke, terima kasih ya. Berarti intinya hanya orang yang bersangkutan yang boleh mengetahui tentang apa yang Mila sampaikan ke saya. Jadi hanya orang yang berkepentingan saja. Oke, baik, terima kasih ya. Lalu kemudian di sesi ini Mila juga di awal kan sudah menandatangani kontrak yang sudah disetujui, bahwa di konseling ini kita terdapat 6 sesi ya, di dalam setiap sesinya kurang lebih di 60 menit gitu ya. Lalu kemudian di setiap sesinya kita ada kesepakatan untuk menjadwalkan. Nah, Mila sudah bersedia? Sudah. Siap? Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin sebelumnya Mila juga sudah terbiasa mungkin ya di depan ada kamera yang merekam seluruh aktivitas kita. Tujuannya adalah untuk sebagai informasi, lalu kemudian sebagai dokumentasi dan sebagai pelaporan bahwa kita sudah melakukan sesi konseling dan evaluasi tindak lanjut gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian saya juga izin mencatat hal-hal yang penting yang menurut saya harus dicatat. Saya izin mencatatnya ya. Iya, boleh. Oke, baik, terima kasih. Nah, lalu kemudian mungkin boleh hal apa yang ingin Mila sampaikan ke saya? Boleh diceritakan? Jadi pas kecil itu memang saya itu memang sudah sangat sering melihat orang tua saya berantem. Kami itu 4 bersaudara. Aku anak kedua. Dan kakak aku yang pertama itu kakak perempuan. Adik yang pertama itu perempuan juga. Nah, adik yang kecil itu paling bontot itu laki-laki. Nah, lalu saya tuh dari kecil tuh ngerasa kalau orang tua aku tuh perhatiannya ke kakak saya. Nah, satu ketika saya tuh memang udah, mungkin aku waktu SD tuh nggak ngerti ya di rumah tuh itu tuh kayak apa. Cuman waktu itu tuh aku berpikir aku pengen pesantren gitu, supaya aku tuh bisa setidaknya, mungkin kalau untuk sekarang bisa dibilang menyelamatkan diri saya sendiri gitu, biar tidak terlalu banyak luka mungkin ya. Nah, lalu pas saya 6 tahun di pondok, saya pulang ke sini untuk kuliah, ternyata ayah saya masih sering melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal kepada ibu saya. Suatu ketika aku pernah habis ngampus dari sini ke kosan dulu, terus habis itu mama saya telepon pulang, terus ternyata mama saya tuh ditampar, lalu dicekik sama ayah saya. Lalu saya menanyakan, kan saya tidak ada di rumah, saya menanyakan kepada kakak saya, kepada adik-adik saya, kenapa tidak ada yang membela mama? Kayak, mama gimana kalau kenapa-kenapa? Tapi mereka tuh kayak bilang, ah nggak apa-apa, dan bapakmu udah biasa kayak gitu. Aku sebagai mahasiswa di BK, aku nggak mau menormalisasikan hal itu. Aku mencoba untuk kayak ngasih tahu mungkin ya ke bapak, bukan ngasih tahu tapi kayak ngajak ngobrol. Cuman kan orang zaman dulu tuh nganggapnya mungkin aku anak kecil, dia udah dewasa dan udah kayak terlalu lama mungkin ya hidup di dunia ini. Jadi mungkin ayah saya tuh ngerasa tersinggung, dan sesudah itu saya tuh diasingkan di rumah tuh. Orang-orang pada kumpul, pada ditanya sekolahnya gimana, ininya gimana. Aku malah didiamin gitu sama bapak tuh. Terus satu ketika pas emang ayah aku tuh kalau misalnya ada anaknya salah tuh langsung ya ngomongnya tuh kasar gitu, kayak anjing coplok yang kayak gitu. Nah, terus ada satu momen dimana aku tuh ingin ganti HP.
Dan memang aku tuh dari kecil udah suka nabung gitu. Jadi kalau apa-apa tuh aku usahain sendiri karena memang orang tua saya juga kalau misalnya aku bilang mau A, ya udah. Jadi aku mengusahakan apapun sendiri. Nah lanjut abis itu waktu itu tuh saya tuh lagi nabung buat beli HP yang saya impikan gitu. Nah lalu waktu itu tuh uang harian aku tuh 25. Nah tapi ketika saya nggak ngampus, nggak ada aktivitas apapun, uang bekal saya itu jadi 15. Otomatis saya bingung dong nabungnya kayak gimana karena saya juga mau ya mau jajan gitu. Tapi adik saya sekolah nggak sekolah ataupun kakak saya yang sudah menikah, ya tetap dia tuh kayak dikasih uang jajannya tuh full gitu. Bahkan kakak saya tuh dibangunin rumah, terus juga dibeliin motor. Tapi saya mah apa-apa tuh mau sendiri ya. Saya ada sempat iri mungkin ya. Kenapa sempat menanyakan juga kepada sahabat-sahabat saya tuh mirip masih sama orang tua saya gitu. Nah, singkat cerita, saya itu pernah menanyakan ke ibu saya, kenapa uang saya di apa ya kayak dikurangin gitu. Terus abis itu saya tuh malah dilabeli sama ibu saya, sama kakak saya dan adik-adik saya tuh dicap sebagai anak yang irian, syirik gitu. Aku sakit hati, kabur. Nah, terus udah kayak gitu, aku kebeli alhamdulillah HP saya. Terus sempat uh, ketumpahan air gitu sama adik saya yang cowok. Aku marah banget di situ. Tapi pokoknya adik saya juga marah ke saya karena waktu itu tuh uh, saya marahin, jadi adik saya marah gitu. Nah, tapi adik saya yang kecil, yang cowok tuh ngadu ke mama saya. Tapi mama saya tuh hanya mendengarkan ceritaan dari adik saya. Terus saya tuh bener-bener kayak mungkin itu hal menurut saya ya itu ucapan-ucapan yang memang menurut saya gak harus diucapin kayak kamu anak bodoh kayak kamu tuh kuliah tapi kayak gak kuliah gitu kenapa sih kamu tuh gak ngalah uh, ya kamu tuh kayak maaf ya teh kayak kamu tuh ini goblok jadi anak teh. Nah dari situ aku tuh kayak mikir aduh emang kayak segala bermanfaat itu ya aku kuliah buat apa dong aku kuliah ya kayak gitulah. Terus habis itu saya sampai mau mengundurkan diri, aku udah ngechat buffet gitu ke Prodi, tapi akhirnya saya tuh nangis mencoba untuk melawan mama, bukan melawan kayak mensuarakan gitu ya mungkin. Nah terus dari situ saya ngerasa saya tuh aku tuh ceria di luar kayak senyum biasa, tapi ketika saya di rumah saya tuh nangis gak makan bahkan mogok makan sampai berhari-hari pun aman gitu. Tuh, baik. Jadi Mila ini dari 4 bersaudara gitu ya. Mila merasa bahwa di dalam keluarga itu orang tua pilih kasih gitu ya. Iya, yang Mila rasakan seperti itu ya. Seperti itu. Mila tuh anak keberapa? Kedua. Oh, Mila anak kedua. Kakak dan adik selalu diperlakukan yang Mila rasa itu spesial gitu ya. Tapi Mila merasa dipilih kasihi gitu ya. Lalu kemudian di samping itu juga Mila selalu mempertanyakan apakah saya ini anak kandung atau bukan gitu ya, karena merasa memang faktanya realnya gitu orang tua yang membeda-bedakan secara kasih sayang gitu ya, atau bahkan secara materi yang terang-terangannya seperti itu ya, mungkin dari segi fasilitas yang diberikan gitu atau uang jajan yang diberikan gitu ya. Lalu kemudian ditambah lagi seorang ayah yang memang maaf ya itu bisa dikatakan KDRT ya terhadap ibu gitu. Nah kalau boleh saya tahu itu sejak kapan ayahnya seperti itu? Sejak memang dari dulu sih ya teh, karena memang setelah saya cari tahu juga, ternyata memang kayak gitu tuh dari neneknya juga, dari nenek saya gitu. Jadi memang aku pernah mengomentari hal ini kayak dikumpulin gitulah ya. Kan bapak itu 3 bersaudara, yang satu sudah meninggal. Nah otomatis cuma 2 bersaudara lagi, ayah saya sama kakaknya. Nah waktu itu tuh pernah dikumpulin lagi. Terus aku tuh menanyakan kenapa kayak gini gitu. Kayak pendidikan tuh kenapa ngedidik anak tuh kayak gini. Terus mereka tuh kayak
berbicara kayak kalau misalnya anak gak dikerasin gak akan ngerti gitu. Cuman menurut saya kalau misalnya anak terlalu dikerasin kayak maksudnya tuh bahkan sekedar adik saya waktu itu beli air minum dingin di luar yang Aqua 2000-an yang kecil yang mineral, sama ayah saya tuh diginiin mana yang mau boloho cina ayah cai di rumah cina nah habat beli cai di luar cina kayak bisa nggak gitu jangan disebut kayak langsung melabeli bodoh gitu. Cuman uh, ucapan-ucapan saya atau suara-suara saya itu malah uh, kayak dianggap salah kamu mah anak kecil tahu apa sih gitu. Nah jadi memang menurut saya setelah saya telusuri memang dari keluarga jadi diwarisin gitu. Dan sebelum saya lahir juga kakak saya tuh udah kayak ini mah udah biasa makanya kakak saya tuh bilangnya ada sih bapak mah tipe si eta ge gitu. Oke. Jadi Mila beranggapan bahwa sikap ayah yang seperti ini adalah memang perilaku yang memang pola berulang dari masa lalunya gitu, yang berarti mungkin Mila juga paham bahwa itu adalah hal atau masa lalu yang belum selesai gitu, yang dibawa ke saat ini, lalu menormalisasi hal yang demikian gitu, seperti label-label negatif gitu, kata-kata yang negatif yang dilontarkan terhadap anak itu adalah menurut ayah Mila adalah bagian dari parenting terbaiknya, mungkin ya seperti itu. Namun setelah Mila tahu apa pelajari gitu bahwa hal tersebut itu memang tidak bagus begitu ya, dan itu semacam label dan sebetulnya kurang bagus untuk diterapkan parenting terhadap anak-anak gitu ya. Oke, sekarang Mila semakin merasa bahwa Mila sudah semakin dewasa, mengerti gitu ya tentang hidup ini, akan tetapi orang tua selalu menganggap bahwa Mila anak kecil gitu ya, seperti itu. Oke, nah ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ayah saya juga memang mungkin dia tuh kan anaknya bungsu ya. Orang-orang kan menganggap kalau anak bungsu tuh anak yang paling enak gitu. Tapi ternyata setelah saya cari tahu dan saya mencoba banyak ngobrol dengan orang tua saya, ayah saya itu termasuk anak yang kayak saya, mirip masa kecilnya tuh bahkan sampai sekarang. Dia tuh sampai sekarang hubungan dengan orang tuanya dan juga kakaknya tuh kurang baik karena waktu itu kan ada hak waris kayak gitu ya. Nah kakak saya tuh mau tinggal di warisan yang dari orang tua ayah saya. Nah tapi waktu itu tuh kayak seolah-olah mereka nenek saya sama kakak dari ayah saya tuh mungkin ya kayak gak ngebolehin kakak saya yang perempuan tuh tinggal di sana. Mereka tuh bilang dan udah berekan mah tanah hungkul cina bangunan mah enggak. Nah terus mama saya juga nyeritain waktu dulu tuh kayak nenek saya tuh kurang baik gitu ke mama saya tuh. Nah jadi memang dari dulu banget orang tua saya tuh nggak pernah tinggal sama orang tuanya. Jadi after nikah langsung mengontrak gitu. Nah sedangkan kakak-kakaknya tuh kakak-kakak ayah saya tuh tinggalnya tuh udah disiapin rumahnya. Jadi saya ngerasa orang tua saya tuh kayak gitu laginya tuh ke aku gitu. Oke, baik. Jadi di dalam kondisi ini Mila itu merasakan bahwa ayah yang seperti ini tuh sebetulnya kayak semacam yang orang lihat dan yang sebenarnya itu tidak sesuai gitu, karena memang ayah itu sebetulnya pandangan orang mah anak bungsu enak gitu dan lain sebagainya, ternyata pada kenyataannya mah tidak seperti itu. Dan ternyata pada kenyataannya adalah hidupnya penuh tekanan gitu ya, dan tidak baik-baik saja. Dan yang seperti Mila rasakan saat ini juga kayak semacam itu copy paste gitu ya, seperti itu, di luar terlihat ceria padahal di dalamnya aslinya bobrok gitu ya, dan tidak ada kenyamanan gitu ya mungkin di dalamnya. Nah kira-kira nih dari apa yang Mila alami gitu nih, kalau diskalakan ya dari 0 ya, mungkin dari 0 boleh, dari 0 sampai 10
apakah Mila dengan kondisi yang seperti ini, 0 itu sangat sedih dan 10 sudah berada dalam kondisi baik, kira-kira Mila ada di skala berapa? Aku sekarang ada di skala 6,5 mungkin teh. 6,5. Boleh diceritakan? Soalnya memang alhamdulillahnya gitu, saya tuh tidak untuk kalau sedih tuh memang gak sedih-sedih banget kalau misalnya saya punya aktivitas kayak kuliah gitu. Iya, masih Saya, bisa ini ya. iya, saya tuh masih bisa survive gitu kayak ceria bareng teman-teman. Tapi ketika saya sendiri di rumah, saya tuh sedih, kadang nggak keluar kamar, kadang juga kayak saya tuh terus main HP gitu, scroll TikTok kayak nggak punya kehidupan gitu. Tapi ketika saya keluar, oh ya udah, saya merubah semuanya tuh kayak, oh seolah is fine, oh oke gitu. Oke, baik. Jadi di skala 6,5 ini cukup menggambarkan pribadi Mila yang memang tidak terlalu sedih-sedih juga ketika memang memiliki aktivitas di luar, jadi lebih ke distract ya gitu ya. Punya aktivitas, punya banyak kegiatan, itu bisa membuat cukup Mila merasa diri lebih berharga gitu ya, seperti itu. Baik, lalu kemudian di sesi konseling ini apa yang ingin Mila capai? Ingin aku capai itu kayak aku tuh ingin lebih mengerti gitu kalau misalnya orang tua saya tuh mereka kayak gitu juga, memang mereka punya luka gitu. Tapi memang mereka tuh bingung juga sebenarnya caranya tuh kayak gimana untuk ya menyembuhkan gitu luka tersebut. Nah, terus saya juga pengen kayak ikhlas gitu, pengen lebih kayak gimana ya, kayak mungkin gak berlarut-larut sedih gitu, mempertanyakan kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu. Lalu saya juga kayak pengen terus, kan sedih mah wajar ya teh, tapi kayak gak mau terlalu mempertanyakan, kayak overthinking juga kemana-mana, sampai aku tuh meminta validasi gitu ke orang-orang, aku tuh mirip gak sih sama ayah sama ibu aku atau sama adik-adik aku, saudara-saudara aku. Cuman kayak itu mah oh ya udahlah, kalau misalnya emang faktanya aku bukan anak mereka juga, oh ya udahlah nggak apa-apa, toh aku juga di sini masih bisa berdiri di kaki aku sendiri. Oke, baik. Jadi di sesi konseling ini harapannya Mila adalah bahwa ingin lebih memahami lagi kondisi orang tua yang seperti ini, ingin menerima semua keadaan dengan apa adanya gitu ya, inilah realitanya gitu, dan Mila juga ingin ikhlas gitu ya di dalam apa yang sudah terjadi dan apa yang Mila hadapi. Nah, lalu kemudian jika hal-hal tersebut digapai, kira-kira apa yang terjadi di dalam hidup Mila? Yang terjadi di kehidupan saya, tentunya saya akan lebih sayang banget ya sama diri sendiri, kayak lebih gak bohong gitu sama diri sendiri. Kan saya tuh sering banget ya kayak ngerasa aku mah nggak apa-apa, nanti juga kadang nggak kayak gini, kayak it's okay, kamu kalau mau sedih juga ya nggak apa-apa, sedih aja, bilang sedih gitu, kalau marah oh ya udah marah gitu. Lebih ke ingin sayang ke diri sendiri gitu ya. Selain itu ada lagi nggak kira-kira yang terjadi pada hidup Mila apabila semuanya itu tercapai? Akan lebih bagaimana di dalam hidup ini? Akan lebih berani untuk speak up kepada orang tua kalau misalnya saya tuh nggak nyaman berada di lingkungan yang kayak gini, ataupun kayak ngajak ngobrol bareng-bareng apa sih yang sebenarnya harus dibenerin gitu. Di sini tuh kan maksudnya tuh adik saya yang cowok tuh masih kecil. Mungkin kita mah yang udah gede kayak lebih sulit untuk diselamatkan gitu. Nah, tapi kan mental adik saya yang kecil, apalagi itu cowok, kayak masih bisa diselamatin loh, ayo bareng-bareng gitu. Terus saya juga kayak mungkin bisa mengajak kerjasama bareng orang tua saya, supaya adik yang bontot tuh nggak terlalu dimanja gitu, karena kan dia cowok gitu. Lalu memang di rumah saya tuh kayak ayah aku tuh
patriarki gitu. Baik. Jadi selain Mila akan jauh lebih berani dalam speak up, nah kira-kira harapan tadi yang ketika bisa dicapai, hidup Mila akan menjadi lebih bagaimana? Akan lebih bahagia, Bahagia, senang. terus mungkin akan lebih ceria, yang memang ya udah ceria beneran gitu, nggak ceria buat nutupin luka-luka aku gitu. Terus aku juga kayak bisa jauh lebih baik lagi, jauh lebih nge-upgrade diri aku, kayak fokus ke hal-hal yang memang seharusnya aku fokus gitu, kayak nggak fokus ke hal-hal yang memang bukan ranahnya aku gitu. Oke. Jadi Mila akan lebih ke upgrade diri dan jauh lebih bahagia, lebih ceria gitu, lebih enjoy mungkin ya di dalam hidup ini gitu. Baik, jadi lebih ke fokus aja pada diri sendiri atas skill yang dipunya gitu, dan Mila jauh lebih bahagia dengan versi diri sendiri gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ya ke dalam sebuah latihan, di mana latihan ini adalah latihan mindfulness, bahwa Mila ini akan diajarkan berkesadaran akan saat ini gitu. Kemudian dari apa hal-hal yang Mila pikirkan, yang Mila rasakan, lalu emosi yang muncul dalam diri Mila itu adalah hal yang tidak perlu untuk dilawan, tidak perlu untuk dihilangkan, akan tetapi cukup diterima, lalu diamati dan disadari. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, mari kita mencoba latihan mindfulness. Nah, semoga ini bisa membantu Mila dalam menghadapi apa yang sedang Mila rasakan ya. Nah, mungkin sebelum ke latihan ini boleh diceritakan dari apa yang tadi sudah Mila sampaikan ya tadi gitu. Nah, kira-kira di beberapa kondisi terakhir ini apa yang sering Mila rasakan? Yang sering saya rasakan tuh sekarang saya tuh agak sering sedih ya Bu, karena sering sedih ya. Ya karena saya tuh melihat adik saya tuh terus check out gitu Bu. Tapi sedangkan aku tuh bilang ke mama saya waktu itu, saya pengen beli kasur soalnya aku tuh memang punya skoliosis. Jadi kalau misalnya saya tidur di kasur yang emang terlalu empuk, pasti saya tuh pegal-pegal gitu. Tapi mama saya tuh nggak ada respon sama sekali gitu. Nah aku tuh sedih sebenarnya. Aku tuh harus bener-bener nabung sendiri ya kalau misalnya saya mau beli kasur gitu. Ya saya tuh pernah sampai udahan terapi gara-gara saya tuh bolak-balik sendiri ke RS gitu. Sedangkan kalau adik saya tuh sakit sedikit juga langsung gitu. Oke. Oke, jadi Mila itu lebih ke ini ya, orang tua memperlakukan Mila itu memang agak berbeda dengan saudara yang lainnya. Jadi beberapa hari terakhir ini Mila itu sering sedih gitu karena apa-apa kalau adik mah pengen apa-apa CO gitu ya dibayarin gitu. Tapi kalau Mila ada kemauan juga harus nabung sendiri, bahkan untuk kesehatan sendiri aja kurang diperhatikan gitu ya. Padahal itu sangat penting gitu ya. Lalu kemudian apa sih yang sering memenuhi pikiran Mila saat ini? Yang memenuhi pikiran aku tuh kayak aku bisa nggak ya nabung. Jadi kehidupan aku tuh kayak menanyakan kenapa sih aku tuh dari dulu tuh kehidupan aku tuh nabung nabung nabung. Kapan sih aku tuh kayak bisa enjoy gitu buat ya mungkin tabungannya aku dipakai buat liburan gitu. Kayak kenapa sih aku tuh selalu nabung tuh buat menuhin kebutuhan-kebutuhan aku. Kayak contohnya beli jaket, buat jaket yang kan aku tuh memang sering pulang dari kampus tuh malam. Kayak aku bilang mau jaket aja susah banget rasanya. Jadi ujung-ujungnya aku nabung sendiri, apa-apa nabung sendiri. Kayak kapan ya ini tuh nabung bisa berakhir, bisa uangnya tuh diganti buat liburan aku gitu kemana gitu. Bahkan untuk sekedar main aja aku tuh sama teman-teman aku misalnya liwat-liwatan atau apa tuh ya udah pakai uang aku.
Oke, baik. Jadi yang sering Mila pikirkan itu adalah lebih tepatnya kapan aku bisa membahagiakan diriku gitu ya. Mungkin apakah seperti itu? Iya, seperti itu. Lalu ketika pikiran-pikiran itu muncul gitu ya, karena merasa bahwa membahagiakan diri sendiri aja butuh effort yang tinggi gitu ya. Nah, apa nih yang dirasakan oleh Mira ketika ada dalam kondisi seperti itu? Perasaannya bagaimana? Tentunya sedih, pasti sedih. Ya. Tapi di samping itu juga saya tuh sering berpikir gitu. Aku tuh selalu megang kata-kata kayak, Mil, Allah tuh nggak akan loh ngasih cobaan yang kayak gini kalau misalnya kamu tuh nggak bisa ngelewatinnya. Kan bisa aja kamu tuh ada di kondisi saat ini tuh ada manfaatnya loh. Contohnya ketika kamu menikah misalnya, terus kan kalau misalnya ekonomi pasca menikah tuh nggak tentu ya, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nah, tentunya ketika berada di bawah, kamu tuh bisa survive karena kamu sudah biasa mengelola uang dari sejak kecil. Cuman ya pasti tentunya sedih banget karena ngerasa, aduh kapan ya gitu. Baik, dari tadi emosi yang sedih gitu ya, ada perasaan lain yang Mila rasakan tidak? Misalnya apapun itu? Marah. Oke, Aku marah. Marah ke adik saya. Terus juga selalu gimana ya, kayak emosinya tuh kadang aku pendam, tapi sekalinya tuh meledak gitu marahnya tuh. Oke, baik. Jadi ada sedih juga, ada marah gitu ya, karena memang kondisi ini yang pada akhirnya ada rasa marah ke saudara gitu ya, seperti itu. Nah, baik, kita mencoba ke latihan mindfulness yang sudah tadi kita jelaskan di awal gitu ya. Coba mungkin sekarang Mila nyamankan dulu posisi duduknya. Oke, baik. Sudah merasa nyaman? Sudah. Oke, boleh Mila kaki menyentuh lantai, kedua kaki menyentuh lantai, lalu kedua tangan, maaf, di atas paha. Ya, rilekskan. Mila nyamannya seperti ini? Oke, sudah. Kemudian sekarang ketika Mila sudah berada dalam posisi nyaman, Mila boleh memejamkan mata atau menundukkan pandangan ke sebuah titik gitu ya, yang ada di depan Mila atau kemanapun. Yang penting pejamkan mata agar terasa lebih nyaman dan lebih rileks. Silahkan. Nah, sekarang mulailah dengan menarik perhatian pada nafas Anda. Tidak perlu mengubah cara bernafas atau berusaha bernafas lebih dalam. Biarkan nafas mengalir secara alami seperti biasanya. Tugas Anda hanya mengamati. Perhatikan udara yang masuk melalui dinding, melalui hidung, perhatikan udara yang masuk melalui hidung. Rasakan sensasi sejuk saat udara masuk dan sensasi yang mungkin sedikit lebih hangat dari saat udara keluar. Perhatikan dada atau perut yang bergerak naik dan turun mengikuti irama nafas. Fokuskan perhatian pada setiap tarikan nafas dan setiap hembusan nafas. Anda tidak perlu memikirkan apapun. Cukup amati pengalaman bernafas dari satu nafas ke nafas berikutnya. Mungkin selama latihan ini akan muncul berbagai pikiran, ingatan, kekhawatiran, rencana atau perasaan tertentu. Itu adalah hal yang wajar. Ketika Anda menyadari perhatian Anda mulai teralihkan, tidak perlu merasa gagal atau menyalahkan diri sendiri. Cukup sadari bahwa
pikiran tersebut hadir, lalu perlahan arahkan kembali perhatian Anda pada nafas. Bayangkan pikiran dan perasaan yang muncul seperti awan yang melintas di langit. Anda tidak perlu mengejar, menahan, atau mengusirnya. Biarkan saja hadir dan berlalu dengan sendirinya. Sementara Anda kembali menjadi pengamat yang memperhatikan nafas. Jika muncul rasa tidak nyaman, kebosanan, kegelisahan, atau emosi tertentu, cobalah untuk memberi ruang pada pengalaman tersebut. Tidak perlu mengubahnya, cukup perhatikan dan terima bahwa pengalaman itu sedang hadir saat ini. Sekarang kembali fokus pada nafas Anda. Rasakan satu tarikan nafas penuh dan satu hembusan nafas penuh. Perhatikan bahwa pada saat ini Anda berada di sini, di ruangan ini, dan nafas dapat menjadi jangkar yang membantu Anda kembali ke momen sekarang, kapanpun perhatian Anda teralihkan. Lanjutkan mengamati nafas dengan tenang selama beberapa saat lagi. Ketika Anda siap, perlahan sadari kembali posisi tubuh Anda. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Dengarkan suara-suara di sekitar. Lalu buka mata secara perlahan dan kembali ke ruangan ini. Oke. Nih, izin bertanya nih. Apa yang Mila sadari selama memperhatikan nafas tadi? Yang aku sadari tuh kayak setelah memperhatikan nafas saya tuh kayak gimana ya? Oh ternyata nafas saya tuh kalau misalnya memperhatikan nafas tuh saya bisa jadi lebih tenang, terus juga lebih kayak sadar gitu kalau misalnya berhenti sejenak tuh gak apa-apa loh gitu. Lalu juga saya juga bisa di situ tuh ada menyadari juga kalau misalnya saya tuh tidak boleh loh kalau misalnya saya tuh nggak selalu memperhatikan masalah-masalah yang memang misalnya sekarang ada masalah nggak harus cepat selesai, bisa aja kayak dicari tahu dulu kenapa, terus bisa juga istirahat sejenak dulu, disadari dulu gitu ini tuh kenapa gitu. Oke. Jadi yang Mila ketika tadi memperhatikan nafas, Mila merasakan lebih tenang lalu sadar gitu ya bahwa setiap apa yang terjadi di dalam hidup ini tidak harus selalu buru-buru kok gitu ya. Kita harus lebih berhati-hati, lalu amati dulu gitu ya, lalu kemudian cari tahu dulu gitu, dan Mila bahwa di sana berkesadaran cukup menjadi pengamat terlebih dahulu gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian pikiran apa yang muncul? Pikiran aku yang muncul tuh kayak gimana ya? Kayak ya udahlah sekarang mah jalin aja we dulu gitu. Kayak jangan terlalu dipikirin gitu hal-hal yang memang kadang kan saya tuh kalau misalnya udah memikirkan sesuatu tuh dipikirin terus tuh sampai pusing abis mampus gitu ya. Tapi kayak setelah kegiatan tadi tuh aku kayak mikir kayak nggak apa-apa loh kalau misalnya nggak selesai sekarang gitu. Seperti itu. Oke, jadi yang Mila pikirkan adalah tidak perlu terburu-buru gitu ya. Artinya mentoleransi apa-apa tidak harus selalu beres sekarang, tidak harus selalu kejar sesuatu dengan tidak gedebak-gedebuk ya kalau istilahnya seperti itu. Lalu kemudian ketika tadi Mila memperhatikan semuanya gitu, lalu kemudian ada hal yang muncul di pikiran, lalu ketika ketika mulai perhatian itu teralihkan, apa yang Mila lakukan? Misalkan ini tadi lagi latihan ada terdengar suara nih di luar kediksak apa gitu, apa kira-kira yang Oke. Mila lakukan? Saya tuh
ada teralihkan di sini karena ini tuh cukup sakit ya? Bukan Apa ya? gatal gitu. Oh, gatal. Ada gatal gitu karena memang enggak akan sakit karena ininya ada senderannya Oh, gitu. ada. Ya. Takut sakit ini. Enggak. Tapi setelah itu saya mencoba untuk kembali fokus lagi gitu ke kegiatannya karena saya berpikir aku harus mengikuti kegiatan ini dengan benar, dengan fokus, dengan sama karena kalau misalnya saya tidak fokus, saya tidak akan bisa mencapai tujuan-tujuan saya. Nah, tadi Mila mengalami terdistraksi oleh gatal di bagian pinggang. Iya, oke. Akan tetapi ketika rasa gatal itu Mila abaikan lalu berusaha untuk fokus kembali gitu ya. Karena Mila cukup memahami dan berkesadaran fokus pada sebuah tujuan, lalu kemudian ketika Mila mengembalikan kesadaran itu kembali ternyata bisa gitu mencapai kefokusan itu. Oke, baik. Saya lihat Mila cukup ini ya, mampu mengikuti latihannya. Oke. Lalu kemudian sekarang coba kita lanjutkan lagi latihannya. Posisinya seperti tadi lagi, boleh nyamankan terlebih dahulu. Kita samakan seperti tadi posisinya. Oke, kedua tangan di atas paha secara rileks dan kemudian kedua telapak kaki juga menyentuh lantai. Oke, bagus. Dan sekarang ketika terasa lebih nyaman boleh pejamkan mata. Oke, bagus. Sekarang mulailah dengan mengambil beberapa nafas secara perlahan dan alami. Coba tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Coba sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Bagus sekali. Rasakan tubuh Anda ini yang sedang berada di ruangan ini. Tidak ada yang perlu dilakukan atau dicapai saat ini. Tugas Anda hanya mengamati apa yang sedang Anda rasakan. Sekarang arahkan perhatian ke bagian kepala dan wajah. Perhatikan apakah ada sensasi tertentu di area dahi, mata, pipi, rahang, atau sekitar kepala. Mungkin Anda merasakan ketegangan, rasa ringan, hangat, dingin, kesemutan, atau mungkin tidak merasakan apapun. Apapun yang muncul, cukup amati tanpa memberikan penilaian. Kemudian perlahan arahkan perhatian ke leher dan bahu. Rasakan apakah ada beban, ketegangan, kenyamanan, atau sensasi lainnya. Tidak perlu berusaha mengubah sensasi tersebut. Cukup sadari bahwa sensasi itu sedang hadir. Selanjutnya, pindahkan perhatian ke dada dan perut. Perhatikan gerakan tubuh saat bernafas. Rasakan dada atau perut yang naik dan turun mengikuti aliran nafas. Amati setiap sensasi yang muncul dengan rasa ingin tahu dan penerimaan. Sekarang arahkan perhatian ke kedua tangan. Rasakan posisi tangan saat ini. Perhatikan apakah ada sensasi hangat, dingin, berat, ringan, kesemutan, atau sensasi lainnya. Tidak ada sensasi benar atau salah. Semua pengalaman dapat diterima sebagaimana adanya. Kemudian arahkan perhatian ke kaki Anda, mulai dari paha, lutut, betis, hingga telapak kaki. Rasakan kontak kaki dengan lantai atau alas tempat Anda berada. Perhatikan sensasi yang muncul tanpa berusaha mengubahnya. Selama latihan ini, mungkin perhatian Anda akan teralihkan oleh pikiran, ingatan, suara, atau perasaan tertentu. Jika hal itu terjadi, sadari saja bahwa perhatian Anda sedang teralihkan. Tidak perlu kesal atau menyalahkan diri sendiri. Dengan lembut dan perlahan,
arahkan kembali perhatian pada bagian tubuh yang sedang Anda amati. Sekarang, cobalah melihat tubuh Anda sebagai satu kesatuan. Perhatikan berbagai sensasi yang hadir pada saat ini. Tidak perlu melawan, menghindar, atau menghilangkan apapun. Berikan ruang bagi setiap pengalaman untuk hadir sebagaimana adanya. Luangkan beberapa saat untuk menikmati kesadaran terhadap tubuh Anda saat ini. Rasakan bahwa Anda sedang berada di sini pada momen sekarang. Ketika Anda siap, perlahan arahkan kembali perhatian ke ruangan ini. Rasakan posisi tubuh. Dengarkan suara-suara di sekitar. Ada suara AC. Mungkin ada suara orang-orang yang berbicara di luar. Gerakan jari, tangan, atau kaki secara perlahan. Lalu buka mata dan kembali sepenuhnya ke ruangan ini. Oke, baik. Nah, izin saya tanyakan nih, apa nih sensasi yang disadari pada bagian kepala atau wajah? Sensasi di bagian kepala sebelah sini, pas abis menjamkan mata tuh kayak ada nyut gitu. Nyanyautan gitu ya? Iya. Nah, lalu ke bawah, ke tangan di sini mah ngerasa pundak saya tuh memang lagi agak sakit punggung gitu, karena memang tidurnya nggak benar gitu. Lalu ke tangan saya yang kedua tangan saya tuh ngerasa kalau misalnya saya lagi memejamkan mata tuh kerasanya tuh berat gitu. Kayak mungkin disebutnya itu kayak karena terlalu rileks mungkin ya, atau kayak gimana gitu. Nah, terus untuk di betis saya dan juga kaki saya tuh ngerasanya berat juga gitu, sama kayak tangan. Berat. Tadi kalau di bagian leher atau bahu ini sakit ya? Ini di bagian leher apa yang dirasakan? Di bagian leher aman sih, nggak ngerasain apa-apa. Cuman di bagian sini ke sini tuh rasanya cangkel. Oh iya, bahu mah cangkel gitu ya. Iya. Pegel gitu ya, cangkel. Iya, pegel. Ya. Lalu maaf, bagian dada? Bagian dada tuh agak sedikit deg-degan mungkin ya, karena memang saya tuh baru mencoba konseling pakai teknik ini juga gitu. Oke, baru first impression juga ya. Lalu di bagian dada agak lebih jantung berdebar lebih kencang gitu ya. Kalau di bagian perut? Kalau di bagian perut saya ngerasa sadar kalau saya tuh agak sedikit lapar. Iya, maaf nih. Gak apa-apa, karena emang lagi ada juga kepengen jajanan gitu sih gitu. Oke. Kalau tangan, jadi tadi maaf, jadi tangan. Kalau di bagian perut karena terasa lapar, ini jadinya dingin atau gimana? Iya, agak sedikit dingin gitu. Terus memang tangan saya sama kaki saya tuh kalau kena AC terlalu lama tuh jadi dingin gitu. Rasanya tuh dingin banget kan. Maaf ini, jadi mau gimana nih? AC-nya mau dimatiin nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang aman. Udah biasa aman, tapi memang kalaupun nggak di AC juga tapi udaranya dingin, kaki saya dingin banget gitu. Oke. Jadi ada respon tubuh yang memang sudah ini ya, seperti itu. Biasa. Tapi mohon maaf nih, berhubung tadi lapar, ini masih kuat? Kuat, aman. Soalnya sebelum ini saya makan dulu mie sama telur, jadi aman. Baik, aman. Bisa dilanjut berarti ya? Bisa. Oke, baik. Makasih ya. Iya. Nah, mungkin izin saya menanyakan, di bagian tubuh mana nih yang paling menarik perhatian Mila dari yang tadi dirasakan dari ujung kepala sampai ke bawah kaki? Yang paling menarik tuh di kepala ya, di bagian kepala, karena saya ngerasa kayak kenapa ya, kan maksudnya kayak dalam keadaan sadar kayak gini tuh gak ngerasa apa-apa, tapi ternyata ketika tadi
melakukan Mindful gitu. mindful, kayak ngerasa tiba-tiba, aduh ini kenapa ya? Aku ternyata kalau misalnya ikut kegiatan atau melakukan mindful tuh kayak aku bisa lebih sadar nih gitu. Oke. Jadi tadi yang menarik dari latihan ini yang di bagian tubuh Mila yang paling menarik ada di bagian kepala. Iya. Karena ternyata ketika berada dalam latihan ini kepala terasa lebih nyut-nyutan gitu ya, dan ada berasa kesadaran ternyata ada sensasi yang berbeda gitu ketika itu disadari gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu kemudian apakah ada ketegangan atau sensasi tertentu yang tadi disadari? Ada, saya tuh sadar kalau misalnya ya saya tuh deg-degan gitu, deg-degan karena ya saya tuh benar-benar baru pertama kali dan saya juga memang baru pertama kali juga gitu mengobrol bareng tetehnya, terus baru pertama kali juga gitu konseling yang memang buat penelitian yang nantinya bakal diuji bareng-bareng dosen di sini gitu. Oke, baik. Jadi ketegangan atau yang dirasakan dari sensasi tadi yang dirasakan itu adalah ketika deg-degan gitu ya, deg-degan yang orang yang pertama kali mungkin menggunakan latihan ini gitu ya, seperti itu. Lalu kalau boleh saya tahu apa nih yang Mila pelajari dari latihan ini? Yang saya pelajari dalam latihan ini tuh ternyata saya tuh harus banget gitu kayak menyadari hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan sama saya. Saya tuh lebih apa ya, kayak lebih sadar bahwa ternyata selama ini tuh aku tuh selalu mengabaikan hal-hal yang memang menurut saya itu nanti juga sembuh sendiri gitu. Contohnya kayak aku pusing nanti juga enggak. Padahal orang-orang lain tuh nggak akan loh seperhatian itu sama kamu. Nah, lewat kegiatan sekarang tuh, lewat mindful tuh aku ngerasa kayak ternyata aku tuh harus lebih menyadari apa saja sih yang dibutuhin sama diri aku. Oke, baik. Alhamdulillah Mila sudah bisa mendapatkan pelajaran bahwa di latihan ini ternyata Mila harus menyadari apa yang dibutuhkan oleh diri, lalu berkesadaran gitu tentang hal-hal yang selama ini tidak disadari gitu ya, dan ternyata ketika kita mengamati dengan apa yang kita lihat, kita pikirkan, lalu kita rasakan, dan ketika berkesadaran itu terasa jauh lebih menyayangi diri sendiri gitu ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah ya Mila sudah paham gitu, lalu kemudian sudah berkesadaran menyadari hal-hal yang ada pada diri ini, sudah mindful gitu, berkesadaran tentang saat ini. Tuh, baik. Kemudian kita boleh lanjutkan ke latihan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan tadi seperti biasa. Sekarang Mila boleh memperhatikan kemana pikiran Mila bergerak. Duduk dengan nyaman seperti tadi. Lalu kemudian kedua kaki seperti biasa menyentuh lantai. Kedua tangan di atas paha, lebih rileks, lebih nyaman. Dan memejamkan mata jika itu terasa lebih nyaman, maka lakukan agar Mila lebih terasa lebih rileks. Sekarang ambillah beberapa napas secara perlahan. Silahkan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Oke, bagus sekali. Tidak ada yang perlu diubah atau diperbaiki saat ini. Cukup amati pengalaman yang muncul dalam diri Anda. Pertama, cobalah mengingat satu pengalaman dari masa lalu yang cukup sering muncul dalam pikiran Anda. Tidak perlu memilih pengalaman yang terlalu berat. Pilihlah pengalaman yang memang sering Anda ingat atau pikirkan. Saat mengingat pengalaman tersebut, perhatikan apa yang muncul dalam pikiran Anda. Mungkin ada gambaran, kata-kata, ingatan, atau cerita tertentu. Perhatikan juga perasaan yang muncul.
seperti sedih, senang, marah, kecewa, takut, atau perasaan lainnya. Sekarang arahkan perhatian pada tubuh Anda. Apakah ada sensasi fisik yang muncul ketika mengingat pengalaman tersebut? Mungkin ada rasa sesak di dada, ketegangan di bahu, perut yang terasa tidak nyaman, atau sensasi lainnya. Apapun yang muncul, cukup amati dengan rasa ingin tahu tanpa menilai atau melawannya. Selanjutnya, perlahan lepaskan perhatian dari pengalaman masa lalu tersebut. Anda tidak perlu menghapus atau menghilangkannya. Cukup biarkan pengalaman itu berada di sana, lalu alihkan perhatian Anda ke hal berikutnya. Sekarang cobalah memperhatikan sesuatu tentang masa depan yang sering Anda pikirkan atau khawatirkan. Mungkin tentang kuliah, pekerjaan, hubungan dengan orang lain, atau hal lain yang belum terjadi. Amati pikiran yang muncul ketika memikirkan masa depan tersebut. Perhatikan juga perasaan yang hadir. Apakah ada rasa cemas, takut, ragu, berharap, atau perasaan lainnya? Kemudian perhatikan kembali tubuh Anda. Apa yang Anda rasakan saat memikirkan masa depan itu? Apakah ada perubahan pada nafas, dada, perut, bahu, atau bagian tubuh lainnya? Sekarang sadari bahwa baik pengalaman masa lalu maupun bayangan tentang masa depan adalah pengalaman mental yang sedang muncul dalam pikiran Anda saat ini. Tidak perlu melawan, menghindar, ataupun tenggelam di dalamnya. Cukup amati keberadaannya. Lalu, selanjutnya, lepaskan perlahan perhatian Anda dari masa lalu dan masa depan. Kembalilah pada nafas Anda. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh. Rasakan posisi tubuh Anda yang sedang duduk di kursi atau berada di ruangan ini. Perhatikan suara-suara yang ada di sekitar. Mungkin ada suara AC, mungkin ada suara kendaraan, suara orang yang mengobrol, atau suara lainnya. Dengarkan saja tanpa perlu menilai suara-suara tersebut. Sadari bahwa saat ini Anda berada di sini pada momen sekarang. Masa lalu telah berlalu dan masa depan belum terjadi. Yang benar-benar ada saat ini adalah pengalaman yang sedang Anda alami pada detik ini. Biarkan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh datang dan pergi seperti tamu yang berkunjung. Anda tidak perlu mengejar atau mengusirnya. Tugas Anda hanya menjadi pengamat yang menyadari apa yang sedang terjadi. Luangkan beberapa saat untuk menikmati kesadaran bahwa Anda mampu kembali ke saat ini, kapanpun Anda membutuhkannya. Ketika Anda siap, perlahan arahkan kembali perhatian ke ruangan ini, lalu gerakan tubuh secara perlahan, dan buka mata lalu kembali sepenuhnya ke momen sekarang. Nah, izin bertanya nih, pengalaman masa lalu apa nih yang sering muncul? Pengalaman masa lalu tuh saya sekarang masih sering ke-trigger. Dulu tuh pernah dipukulin sama ayah saya di pojok. Nah, kayak gini contohnya di pojok kayak gini. Itu tuh membuat saya tuh perasaannya tuh sedih, takut juga sampai saat ini tuh. Kalau misalnya ayah saya sedikit aja nadanya tinggi ngomong sama saya tuh langsung nangis, ketakutan gitu. Takut hal-hal itu tuh terjadi kepada saya. Lalu tubuh saya tuh meresponnya tuh kepalanya tuh jadi lebih nyut-nyutan. Lalu kaki saya yang sebelah kiri tuh terasa lebih
berat dan juga pegel arah dari lutut ke bawah gitu dibanding yang kanan. Sudah. Oke, jadi pengalaman masa lalu yang sering muncul yang Mila pikirkan itu adalah ketika memang suka ke-trigger ketika nada bicara ayah itu tinggi gitu ya, karena selalu mengingat ketika ada momen itu terulang gitu. Jadi ingat di masa lalu ketika Mila pernah dipukulin di pojok gitu ya. Oke, dan efeknya sakit ke kaki. Iya, pegel di sini. Pegel, berasa pegel di bagian kaki sebelah mana? Kiri. Dari kiri, dari sini ke bawah nih, sebelah kiri, intinya betis, sekitar betis ya, dari ini apa sih namanya ini, dengkul, lutut mah. Dari lutut sampai ke bawah itu terasa pegal gitu, bagian kiri gitu. Oke, baik. Lalu kemudian ketika Mila memikirkan masa depan nih, hal yang sering dikhawatirkan di masa depan itu apa? Sering dikhawatirkan tuh aku tuh bisa nggak sih ngasih timbal balik ke orang tua saya, karena memang ketika mereka berantem ataupun hal-hal yang memang membuat saya melakukan kesalahan mungkin di mata mereka tuh kayak berpikir, atau bukan berpikir, kayak menyampaikan seperti mungkin teh nanti teh udah lulus kuliah, emang bakal ada cina timbal baliknya. Jadi saya tuh sering memikirkan gitu, atau kepikiran nanti di masa depan saya tuh bisa nggak ya ngasih timbal balik kepada orang tua saya. Oke, artinya yang Mila khawatirkan adalah takut tidak bisa membalas budi gitu ya. Oke. Membalas budi kepada orang tua ya. Karena memang tuntutan dari sekarang ke Mila ketika suatu saat nanti Mila sudah lulus, sudah dewasa, ini apakah suka sering mengatakan seperti itu atau tidak dari orang tuanya sendiri? Memang kalau misalnya ketika ya contohnya kayak waktu mama saya marah-marah, itu tuh kalimat itu tuh pasti keluar gitu dari mulut mama saya. Jadi memang kayak otak saya tuh atau pikiran saya tuh terprogram gitu, kayak aduh nanti bisa nggak ya, nanti bisa nggak ya. Nah itu tuh berlanjut sampai sekarang juga gitu. Baik. Jadi hal tersebut adalah memang orang tua yang menuntut Mila yang seperti itu. Jadi yang Mila pikirkan adalah ketika hal tersebut orang tua sering mengatakan itu, maka Mila berpikir saya takut tidak bisa membalas budi, saya takut tidak bisa membalas timbal balik kebaikan orang tua gitu, dan tidak bisa membahagiakan, mungkin ke arahnya ke sana itu ya, masa depan itu. Baik. Lalu kemudian pikiran yang muncul apa yang seperti itu ketika hal-hal yang dikhawatirkan oleh Mila ini terjadi? Terus juga tentunya sedih juga, karena kadang kalau misalnya aku overthinkingnya terlalu berlebihan tuh larinya ke nangis. Terus bagian-bagian tubuh yang sakitnya tuh jadi di masa saya membayangkan kejadian-kejadian pas masa kecil atau kejadian-kejadian dulu sampai harapan kayak masa depan gitu. Nah bagian betis saya tuh masih terasa sakit. Tapi setelah kejadian itu selesai sudah nggak sakit lagi. Lalu pas di masa depan itu kayak deg-degan saya tuh makin deg-degan gitu, makin ngerasa takut juga gitu. Aku tuh bisa nggak mencapai itu ya gitu. Oke, baik. Itu lebih tepatnya ke perasaan kali ya yang dirasakan gitu, ada cemas, khawatir, takut gitu. Nah selain tadi takut bahwa di masa depan Mila tidak bisa membalas kebaikan orang tua gitu. Nah apalagi pikiran yang muncul pada Mila saat ini ketika kekhawatiran di masa depan itu ini, kekhawatiran di masa depan itu, misalkan membayangkan itu terjadi, pikiran apa yang muncul? Pikiran aku yang muncul tuh kayak ada sisi negatifnya juga, ada sisi positifnya juga. Di posisi negatifnya aku tuh ngerasa
ragu sama diri aku sendiri karena ngerasa aku tuh tidak punya privilege kayak kakak saya dan juga adik-adik saya. Saya tuh harus belajar lebih ekstra gitu untuk mencapai kehidupan di masa depan yang memang lebih baik lagi ya. Tapi positifnya tuh saya berpikir kayak nggak apa-apa. Semuanya tuh ada prosesnya. Kayak kalau misalnya nantinya kamu pahitnya gagal gitu, ya nggak apa-apa, is okay kan, bisa coba lagi. Baik. Jadi dari hal yang sering tadi Mila khawatirkan, yaitu takut tidak bisa membahagiakan orang tua, takut tidak bisa membalas budi, dan karena pikiran yang muncul yang Mila rasakan itu adalah ragu pada diri sendiri karena merasa bahwa tidak punya privilege ya. Lalu kemudian rasa yang Mila rasakan itu adalah ada cemas, khawatir gitu loh. Kemudian ada rasa takutnya juga ya, seperti itu. Lalu kemudian sensasi tubuh apa yang muncul ketika semua terakumulasi? Deg-degan. Terus Apalagi? juga kepalanya lebih nyut-nyutan. Terus bagian kayak dari kayak nih sebelah sini tuh ngerasa lebih berat gitu. Nah, kaki saya yang ini sama, masih kayak pegal gitu, kayak nyut gitu. Berarti ada rasa deg-degan gitu ya, jantung berdebar, terus kepala nyut-nyutan, terus di bagian kaki itu terasa berat atau pegal, ini di area apa ini namanya, bahu kali ya. Bahu juga pegal gitu ya. Lalu ketika Mila kembali pada momen saat ini nih, apa yang Mila sadari ketika memikirkan masa lalu? Saya tuh ketika menyadari gitu, kayak jangan terlalu dipikirkan dan dibalik lagi gitu. Toh itu juga masa lalu, aku nggak bisa balik lagi ke kehidupan dulu gitu. Mending daripada aku memikirkan hal-hal itu terus dan lanjut, nggak akan ada selesainya karena nggak bisa diulang. Mending aku lebih fokus gitu ke kehidupan aku saat ini yang sedang dijalani. Bagus. Berarti Mila sudah bisa menyadari bahwa jangan terlalu dipikirkan tentang masa lalu, karena memang masa lalu itu tidak bisa diulang gitu kan ya, tidak akan bisa balik lagi, jadi lebih baik fokus pada saat ini gitu. Baik. Lalu kemudian ketika Mila menyadari kembali ke saat ini nih, apa yang disadari oleh Mila ketika memikirkan masa depan? Ketika aku balik lagi ke keadaan saat ini, ke keadaan sekarang, aku ngerasa jangan terlalu mengoverthinkingkan hal-hal yang memang belum terjadi gitu. Kan itu tuh masih ada kemungkinan aku ada berhasilnya loh, nggak akan terus gagal gitu. Toh kayak aku juga nggak tahu kan masa depan aku tuh bakal kayak gimana. Itu tuh sesuatu yang emang belum terjadi kan ya teh. Betul. Nah, aku mending kayak fokus saat ini, kayak belajar sungguh-sungguh. Ketika aku belajar bersungguh-sungguh, toh hasilnya juga bakal sesuai sama apa usaha aku. Ya, bagus. Lalu kemudian Mila sudah menyadari bahwa ketika memikirkan masa depan itu jangan terlalu overthinking gitu. Sesuatu hal yang memang belum terjadi itu bukan ranah Mila gitu. Lalu kemudian yang perlu Mila lakukan adalah saat ini aku harus belajar sungguh-sungguh, atau bahkan mungkin suatu saat Mila akan berhasil jauh di luar apa yang Mila duga gitu, seperti itu. Baik. Nah, kemudian ketika kembali fokus nih pada nafas dan lingkungan sekitar nih, apa yang berubah? Yang berubah tuh aku jadi lebih rileks, nggak deg-degan lagi. Terus kepala aku juga kayak lebih rileks, badan aku, kaki aku tuh kayak jadi lebih yaudah santai. Jadi lebih rileks, lebih santai gitu, dan ketika berkesadaran juga lebih menikmati gitu ya. Bagus. Nah, apa yang paling berkesan dari latihan hari ini?
Yang paling berkesan tuh saya ngerasa, oh berarti untuk saat ini dan kedepannya saya tuh harus lebih menyadari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh saya. Lalu saya juga dalam sesi ini tuh menyadari bahwa kalau misalnya ketika nanti saya ke-trigger lagi, saya tuh akan kayak menerima atau menyadari hal itu tuh memang saya ke-trigger, tapi saya tuh nggak akan terus-terusan ada di posisi sana. Saya harus menyadari, oke, fokus saya tuh sekarang harusnya di sini, nggak akan fokus lagi ke sana. Lalu ketika nantinya saya merasakan overthinking tentang masa depan, nggak akan terus menanyakan hal-hal yang memang nggak ada jawabannya gitu kan. Kalau misalnya overthinking yang terus-terusan, aku juga bingung jawabannya itu ada di mana. Nah, mending daripada aku terus-terusan overthinking, buang-buang waktu buat saya tuh overthinking, mending saya balik lagi fokus dalam keadaan saat ini yang sedang saya jalani. Oke, bagus. Mila lebih memiliki kesan bahwa di dalam latihan ini dari apa yang sudah Mila rasakan bahwa lebih menyadari apa yang dibutuhkan oleh diri Mila sendiri, lalu kemudian lebih fokus pada saat ini, here and now gitu ya. Bagus. Lalu kemudian apa yang Mila pelajari tentang pikiran dan perasaan Mila? Oke, tentang pikiran dan juga perasaan, saya tuh mempelajari bahwa itu tuh patut untuk diakui kalau misalnya saya tuh lagi memikirkan tentang masa depan atau tentang memikirkan hal-hal yang memang cukup mengganggu ataupun gitu. Terus perasaan-perasaan juga saya tuh harus lebih diakui juga, tidak bohong sama diri sendiri gitu. Oke, jadi Mila lebih berkesadaran bahwa hal tersebut patut diakui gitu ya, patut disadari, lalu kemudian tanpa perlu melawan atau menghindar gitu ya, seperti itu. Bagus. Nah, lalu kemudian seberapa sering nih Mila merasa berada di masa lalu atau di masa depan dibanding saat ini? Ada nggak perasaan seperti ini? Seberapa sering? Bisa dibilang kalau dulu ya, overthinking kayak gitu atau kembali lagi ke masa lalu tuh nggak terlalu kalau misalnya memikirkan masa lalu ya, nggak terlalu sering, tapi bisa aja sering kalau misalnya keadaan rumahnya nggak baik-baik aja. Tapi kalau misalnya keadaan rumahnya baik-baik saja, tidak ada masalah, pikiran-pikiran tersebut itu tidak terlalu dipikirkan gitu. Ya, kalau misalnya tentang masa depan, saya tuh sering kayak memikirkannya tuh ketika melihat teman-teman saya yang sudah bekerja, lalu juga ketika melihat adik-adik saya misalnya mereka dapat juara gitu. Ya, lebih ke semuanya lebih ke sedang aja mungkin ya. Lebih ke karena ketika masa lalu itu ke-trigger ketika keadaan rumah tidak baik gitu, baru itu mengingat masa lalu gitu ya. Tapi kalau mengingat ke masa depan tuh ketika melihat ke pencapaian orang yang udah bekerja gitu ya, melihat orang yang berprestasi, baru banyak memikirkan masa depan gitu ya. Berarti semua berada dalam kategori sedang aja mungkin ya. Oke. Nah, lalu kemudian dari tadi latihan yang sudah kita lakukan, menurut Mila nih ya, yang Mila rasakan, seberapa mampu Mila fokus pada saat ini saat latihan tadi berlangsung? Dari skor 1 sampai 10, jika 1 ini sangat tidak fokus dan 10 sangat fokus, ada di level mana? Ada di skala mana? 7. Oke, baik. Apa nih di skala 7 nih rasanya? Soalnya saya cukup terbilang bisa mengendalikan fokus saya kembali. Tapi di satu sisi juga saya sempat merasakan distraksi-distraksi yang memang membuat pikiran-pikiran saya tuh nggak kembali fokus. Iya, baik. Berarti alhamdulillah ya Mila, kalau di posisi di skala 7 mah udah mulai bisa fokus ya untuk tadi latihan dan bisa mengikuti dengan baik gitu. Kemudian sebelum kita tutup nih di sini saya akan memberikan latihan ya. Ini jurnal latihan mindfulness-nya. Nah, di sini untuk
lanjut ke sesi 2, sebelum lanjut kita ke sesi 2, coba Mila lakukan latihan seperti yang sudah tadi kita lakukan ya, mindful breathing, body scan, lalu latihan yang di masa lalu, sekarang, dan masa depan ini tadi yang seperti tadi sudah kita lakukan di 3 fase itu, minimal ya, ini minimal 1 kali dalam setiap hari di 5 sampai 10 menit. Kalau lebih dari 1 kali itu jauh lebih bagus gitu ya. Nah, nanti Mila tuliskan ya di hari apa gitu latihan yang dilakukannya, ini ada harinya, terus kemudian apa yang Mila sadari pada tubuh Mila, lalu kemudian apa yang disadari di pikiran Mila, dan apa yang disadari pada perasaan Mila. Kalau di sini memang di sini kolomnya terlalu sempit, boleh Mila alihkan aja ke sini ya, bikin kolom sendiri itu ya, seperti itu. Kemudian di latihannya ini direfleksinya mangga silahkan isi ya sesuai dengan apa yang Mila rasakan, refleksikan sendiri dan uraikan lewat tulisan seperti itu. Mangga dicandak, dan nanti kita bertemu di sesi 2, kita jadwalkan kembali lewat chat mungkin ya. Oke, mungkin di minggu ini apakah Mila ada jadwal kosong lagi di hari Sabtu mungkin? Boleh teh, boleh. Karena memang sedang free. Iya, sedang free juga. Oke, baik. Aman. Mungkin nanti terkait waktunya nanti kita jadwalkan kembali ya lewat chat gitu ya. Baik. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan sesi 1 ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Sampai bertemu di sesi 2 di dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan ya. Amin. Terima kasih Mila.